Halo Mina, kembali lagi dengan Danang Setiawan. Kita akan mengikuti cerita dari seorang murid yang bertujuan untuk balas dendam kepada teman-teman yang sudah membulinya di sekolah. Langsung saja kita mulai kisahnya. Let's go. Lee Yun-sung adalah seorang murid sekaligus korban bullying di sekolahnya. Di Korea Selatan, ada banyak hukum sampah. Hukum yang tidak adil bagi Lee Yun-sung, karena dipaksa menerima hukuman atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Di pengadilan, Yun-sung berani melawan ucapan hakim dan mengejeknya dengan menunjukkan jari tengah. Hal itu membuat hakim murka, dan memutuskan bahwa Lee Yun-sung dikenakan Undang-Undang Anak Nomor 9. Lee Yun-sung pun dibawa ke pusat penahanan remaja, tempat di mana hasil dari Undang-Undang Omong Kosong dikumpulkan. Tempat ini adalah Sekolah Komunikasi dan Informasi Yangcheon, atau yang dijuluki sebagai Sekolah Tahanan Yangcheon. Di sana terlihat banyak sekali tahanan remaja. Penipuan, pencurian, pelecehan seksual, penistaan dan masih banyak lagi. Semua jenis kriminal yang dilakukan oleh remaja semua berkumpul di sini. Ada salah satu tahanan remaja yang mengenali Lee Yun-sung. Petugas lapas menyuruh Han Ji-hon untuk jangan mendekati Yun-sung. Lee Yun-sung pun segera menyapa Han Ji-hon, dan bertanya kenapa dia juga bisa berada di sini. Han Ji-hon mengatakan kepada Yun-sung, untuk datang ke ruang B setelah absen. Lalu Han Ji-hon berbalik, dan segera pergi meninggalkan Yun-sung. Petugas lapas pun mencurigai percakapan mereka berdua. Lalu bertanya apakah Yun-sung adalah teman dari Han Ji-hon. Dan petugas lapas pun menjelaskan bahwa, Han Ji-hon adalah pelaku pemerasan dan pelecehan seksual. Melihat pertemuan Lee Yun-sung dan Han Ji-hon, petugas lapas berasumsi bahwa Yun-sung adalah bocah yang bodoh. Mendengar ocehan petugas lapas, Yun-sung hanya diam dan menatap tajam. Karena tatapan tajamnya, Yun-sung dipukul dengan tumpukan kertas oleh petugas lapas. Petugas lapas itu bernama Lee Gwa-hyun. Lee Gwa-hyun memastikan kalau, yang berada di hadapannya ini adalah Yun-sung, orang yang bertingkah di pengadilan. Lee Gwa-hyun penasaran kenapa waktu itu Yun-sung bertingkah di pengadilan, dan lagi-lagi Yun-sung hanya diam saja. Lee Gwa-hyun mengatakan bahwa mulai sekarang mereka akan sering bertemu satu sama lain. Dan dia yang akan mengatur semua tahanan yang ada di sini. Petugas lapas masih terus mengoceh dan Yun-sung hanya mendengarkan saja. Di depan mereka terdapat tahanan lain yang sedang membicarakan Yun-sung. Tahanan yang bersama Han Ji-hon bertanya kenapa Han Ji-hon bisa kenal dengan Yun-sung. Han Ji-hon mengatakan bahwa Yun-sung sangat terkenal saat di SMP. Mendengar ucapan Ji-hon, temannya pun penasaran, apa yang membuat Yun-sung terkenal. Secara kan sekolahnya dikenal sebagai sekolah nakal. Ji-hon pun mengatakan, bahwa Yun-sung terkenal karena menjadi seorang pecundang. Setelah percakapan itu, Ji-hon dan temannya menghampiri Yun-sung. Ji-hon sangat senang karena kedatangan Yun-sung di sini. Bagaimana tidak senang, dari semua tempat mereka malah bertemu di sini. Ji-hon ingin melihat wajah Yun-sung yang tertutup rambutnya. Tampaklah bekas luka bakar di setengah wajah Yun-sung. Han Ji-hon menjadi teringat kenangan lama. Han Ji-hon masih teringat bagaimana Yun-sung mencoba untuk bunuh diri di kamar mandi sekolah. Karena kejadian itu, Ji-hon dan teman-temannya didakwa dengan kekerasan sekolah. Tiba-tiba Han Ji-hon ingin melihat burung Yun-sung. Han Ji-hon bertanya dan memastikan kepada Yun-sung, bahwa Yun-sung datang ke sini bukan karena merindukannya. Mendengar ucapan Ji-hon membuat Yun-sung teringat kejadian di masa lalunya. Yun-sung menarik wajah Ji-hon dan mengatakan kepada Ji-hon, bahwa benar dia datang ke sini untuk bertemu dengannya. Kesal dengan perlakuan Yun-sung, Ji-hon pun membalas dengan menarik rambutnya. Yun-sung malah memperlihatkan muka konyolnya. Tiba-tiba Yun-sung melakukan tindakan yang tidak terduga. Yun-sung pun menggigit mulut Ji-hon seperti orang berciuman. Di lain tempat, yaitu di kantor pusat penahanan, tampak dua wanita petugas lapas mengucapkan terima kasih kepada petugas lapas Lee Gwa-hyun karena sudah mengambil shift mereka berdua di hari itu. Lee Gwa-hyun mengatakan agar mereka pulang dengan selamat. Lee Gwa-hyun keringat dingin memikirkan kejadian tadi. Flashback di saat Lee Gwa-hyun bersamaan dengan Yun-sung tadi, ternyata Yun-sung mengatakan sesuatu yang membuat Lee Gwa-hyun takut. Yun-sung mengetahui rahasia Lee Gwa-hyun bahwa dia melakukan pemerkosaan. Seketika Lee Gwa-hyun terkejut, kenapa Yun-sung bisa tahu hal tersebut. Yun-sung melanjutkan ucapannya, bahwa Lee Gwa-hyun bertemu dengan gadis di bawah umur pada tanggal 6 Maret jam 1 malam menggunakan aplikasi.
Lee Guahyun menipunya dengan mobil BMW miliknya. Dan Yeonsung tahu kalau Lee Guahyun mencoba melakukan sesuatu di dalam mobilnya. Plat mobilnya adalah 4439. Tempatnya di gang penginapan di depan Danau Taman. Lee Guahyun panik mendengar ucapan Yeonsung barusan. Sebenarnya siapakah Yeonsung ini dan kenapa dia ada di sini? Yeonsung menjawab kalau dia sedang mencari seseorang yang mengacaukan hidupnya, dan dilindungi oleh undang-undang. Flashback off. Kembali di situasi di mana Yeonsung menggigit mulut Han Ji-hon. Han Ji-hon berteriak kesakitan. Kedua mulut mereka bercucuran darah. Tak berhenti di situ, Yeonsung melanjutkan aksinya dengan melayangkan lututnya ke arah wajah Han Ji-hon. Melihat aksi Yeonsung membuat teman-teman Han Ji-hon murka dan ingin membalasnya. Ketika salah satu teman Han Ji-hon akan menyerangnya, namun Yeonsung langsung melayangkan kedua kakinya untuk menjatuhkan lawan. Setelah melihat aksi itu, kedua teman Ji-hon pun lari dan memanggil petugas lapas. Tiba-tiba Ji-hon menyerang dengan menggunakan kayu, dan menghajar Yeonsung dengan kayu tersebut. Han Ji-hon bertanya apakah Yeonsung berlatih di suatu tempat. Karena jika dilihat, dia berbeda dengan Yeonsung dulu si pecundang. Tidak tinggal diam, Yeonsung pun melakukan serangan balik dengan meninju wajah Ji-hon. Lalu Yeonsung menarik lengan Han Ji-hon hingga terjatuh, dan berhasil mengunci kaki Han Ji-hon. Lee Yeonsung menjawab pertanyaan Ji-hon, apakah Yeonsung telah berlatih? Yeonsung menjawab, mengapa dia harus berlatih untuk mereka? Yeonsung belajar cara bertarung dari seseorang yang sangat terkenal. Dengan melanjutkan aksinya, Yeonsung mematahkan tumit Han Ji-hon. Han Ji-hon langsung teriak kesakitan sambil memaki Yeonsung. Yeonsung pun meraih kaki satunya untuk dipatahkan lagi. Han Ji-hon teriak ketakutan, dan meminta Yeonsung untuk menghentikan aksinya. Han Ji-hon meminta maaf kepada Yeonsung, terhadap semua perbuatan yang dia lakukan. Ji-hon meminta maaf karena telah merundung Yeonsung, karena memaki keluarganya, dan membuat Yeonsung menjadi seorang penyendiri. Jika Yeonsung mematahkan kedua kakinya, maka Ji-hon tidak akan bisa berjalan lagi. Ji-hon menangis dan memohon kepada Yeonsung untuk memaafkannya. Teman Ji-hon bersama petugas lapas pun datang menghampiri mereka. Yeonsung flashback. Yeonsung mendatangi seseorang karena ingin belajar bertarung. Yeonsung ingin mempelajarinya karena undang-undang omong kosong, sehingga dia ingin balas dendam sendiri. Korea Selatan memiliki banyak undang-undang omong kosong. Dan inilah hasil dari undang-undang omong kosong itu. Tindak pidana yang paling sering terjadi di antara tindak pidana remaja adalah penyerangan, terdiri dari 21.948 kasus. Saat ini, penghancuran adalah jenis kejahatan yang paling umum dilakukan oleh pelaku kejahatan remaja, terdiri dari 956 orang. Dan status terkini dari penyebab kejahatan remaja adalah kebetulan, dan rasa ingin tahu, adalah yang tertinggi dengan 38%. Kembali lagi, di mana Han Ji-hon berteriak kesakitan, dan memohon ampun kepada Yeonsung atas perbuatannya di masa lalu. Han Ji-hon mengakui jika itu adalah kesalahannya. Yeonsung tidak menggubris perkataan Ji-hon, dan tetap memulai aksinya, dengan mematahkan kedua tumit Han Ji-hon. Petugas lapas yang melihat itu, meneriaki Yeonsung agar menghentikan aksinya. Setelah kedatangan petugas lapas, Yeonsung langsung berdiri dan menghadap ke petugas lapas. Selagi menghentikan aksinya, Yeonsung mendekat dan memperjelas perkataan sebelumnya, bahwa dia datang ke sini untuk balas dendam. Namun balas dendam itu bukan untuk Han Ji-hon, karena yang dilakukan Han Ji-hon belum seberapa. Yeonsung datang ke penahanan, yaitu untuk bertemu dengan orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Di lain tempat, di salah satu kamar penahanan, terdapat berandal yang sedang melaporkan gosip, bahwa ada orang yang bernama Lee Yeonsung telah mematahkan pergelangan kaki Han Ji-hon. Bos geng dengan tubuh kekar dan bertato di kamar tersebut, terlihat sedang merundung tahanan lain. Dia adalah Park Sang-cheol, mantan peraih medali kickboxing amatir. Kita kembali di masa lalu, dengan kisah Park Sang-cheol dan temannya. Park Sang-cheol adalah orang dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dia mencoba berbagai eksperimen karena rasa penasarannya itu. Salah satu eksperimennya, dia ingin mencoba menaruh Mentos ke dalam cola. Selanjutnya, dia menyuruh orang lain untuk mencari perbedaan antara minuman dan air kencing. Dan orang lain itu, tak lain dan tak bukan adalah Lee Yeonsung. Lee Yeonsung lah yang menjadi bahan percobaan Park Sang-cheol. Rasa ingin tahu Park Sang-cheol itu berbeda dari apa yang dianggap normal oleh kebanyakan orang.
Seolah-olah dia menderita akan kehausan penasaran. Dia penasaran dengan segala sesuatu di dunia. Itulah mengapa, Park Sang-cheol butuh seseorang untuk mencucurkan rasa keingintahuannya. Ada satu eksperimen lagi, yang jika dilakukan itu sangat berbahaya. Park Sang-cheol penasaran, dengan apa yang akan terjadi jika memakan pil pencahar, dan anti diare di waktu yang bersamaan. Dan jawabannya adalah usus akan berhenti dan itu sangat berbahaya. Walaupun berbahaya, itu tidak membuat Park Sang-cheol untuk menghentikan rasa ingin tahunya. Karena menurut Park Sang-cheol itu sangat menarik. Park Sang-cheol pun menjadikan Yeon-sung lagi sebagai bahan percobaannya. Park Sang-cheol memaksa Yeon-sung untuk memakan salah satu pilnya, dan berhasil. Untuk melanjutkan aksinya, Park Sang-cheol berencana berkunjung ke rumah Yeon-sung. Sebelum itu, Park Sang-cheol memastikan bahwa di rumah Yeon-sung tidak ada orang. Dan sampailah Park Sang-cheol dan temannya di rumah Yeon-sung. Mereka datang dengan memberantaki barang-barang di rumah Yeon-sung. Karena Yeon-sung terlihat berkeringat, tiba-tiba Park Sang-cheol memegang dahi Yeon-sung, untuk memastikan demam atau tidak. Park Sang-cheol menanyakan, apakah Yeon-sung baik-baik saja, atau Yeon-sung sedang pilek. Seketika itu, Park Sang-cheol memberinya obat. Obat itu adalah salah satu pil untuk eksperimennya tadi. Namun, Park Sang-cheol menipunya dengan mengatakan, jika Yeon-sung memakan pil itu, dia akan segera sembuh. Dengan polosnya, Yeon-sung menerima obat itu, dan mengucap terima kasih. Karena perlakuan Park Sang-cheol yang terlihat sangat perhatian itu, membuat Yeon-sung untuk sesaat menganggapnya sebagai teman. Tanpa mengetahui, apa efek dari obat pilek itu. Setelah meminumnya, Yeon-sung tersenyum dan merasa sedang mengapung di air. Yeon-sung berhalusinasi, dengan melihat temannya yang seperti monster, dan itu terlihat lucu baginya. Park Sang-cheol memberi sebuah handuk kepada Yeon-sung. Dan handuk tersebut dimasukkan ke dalam microwave. Hasilnya itu menimbulkan ledakan, dan rumah Yeon-sung habis terbakar. Yeon-sung segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah siuman, di hadapan Yeon-sung terdapat dua orang polisi yang sedang menunggunya. Yeon-sung tidak teringat apa yang diucapkan Park Sang-cheol terakhir kalinya. Yang pasti saat itu, Yeon-sung merasa itu bukan dirinya sendiri. Dia seperti dikendalikan untuk melakukan hal konyol. Rumah Yeon-sung sepenuhnya terbakar, dan Yeon-sung memiliki bekas luka yang buruk di setengah wajahnya. Di sekolah, banyak yang membicarakan kejadian yang menimpa Yeon-sung. Terlihat Park Sang-cheol datang menghampiri Yeon-sung, dan mengatakan bahwa ledakan itu lebih besar dari yang dilihat di YouTube. Park Sang-cheol menganggap kejadian ini adalah hal yang lucu. Park Sang-cheol mengatakan kepada Yeon-sung, bahwa seharusnya dia berterima kasih kepadanya, karena Park Sang-cheol lah yang menyeret Yeon-sung ke lantai dasar. Park Sang-cheol menanyakan keadaan wajah Yeon-sung, dan menegaskan bahwa dialah yang menyelamatkannya, seharusnya Yeon-sung harus bersyukur. Park Sang-cheol marah, karena Yeon-sung hanya diam saja dan tidak tahu terima kasih. Yeon-sung merasa tertekan, menurut Yeon-sung, hal yang sangat menakutkan tentang perundungan adalah ketika kau bertemu seseorang yang tidak dapat kau ajak berkomunikasi. Saat putus asa, ketika kau tidak tahu harus mulai dari mana. Membayangkan ketakutan itu, membuat orang-orang menyerah. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Yeon-sung mengucapkan terima kasih kepada Park Sang-cheol. Setelah itu, Yeon-sung pun segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Yeon-sung disambut dengan ibu dan neneknya dengan wajah yang gelisah. Ibunya mengatakan bahwa sebelumnya telah menerima telepon dari kantor polisi. Laporan tersebut menyatakan, bahwa Yeon-sung lah yang membakar rumahnya. Mendengar hal tersebut, Yeon-sung langsung menyangkalnya, bahwa bukan dia yang membakar rumah. Namun, ibunya mendapat laporan, bahwa teman-teman Yeon-sung mengatakan kalau Yeon-sung lah yang melakukan itu semua. Anak buah Park Sang-cheol yang diinterogasi mengatakan, bahwa Yeon-sung mengkonsumsi beberapa pil. Dan Park Sang-cheol pun juga bersaksi, dan mengatakan bahwa dia melihat sendiri, kalau Yeon-sung yang membakar rumahnya. Ibu Yeon-sung panik dan bingung, apa yang harus dia lakukan setelah kejadian semua ini. Mereka tidak bisa mengklaim asuransi kebakaran, dan bahkan bisa dituntut untuk penipuan asuransi. Dan bagaimana dengan kompensasi kerusakan untuk para tetangga? Ibu Yeon-sung bingung dan pasrah dengan kejadian ini. Dan pada akhirnya, Yeon-sung berada di penjara. Kembali di masa kini, Yeon-sung dengan didamping petugas lapas, untuk menuju kamar tahanan. Yeon-sung datang dengan membawa setumpuk handuk. Park Sang-cheol yang berada di kamar penasaran, apakah itu Lee Yeon-sung yang dia kenali.
Dan sampailah Yeonsung di kamar tahanan. Ternyata Yeonsung berada satu kamar dengan Park Sang-cheol. Petugas lapas mengatakan, bahwa sebuah kejadian buruk terjadi tak begitu lama, jadi mau tak mau kamarnya diubah untuk sementara. Petugas lapas menyuruh tahanan lain untuk menyambut kedatangan Yeonsung, karena mereka akan menjadi teman satu kamar. Salah satu tahanan berbicara omong kosong dan akan mendekati Yeonsung. Sebelum mendekat, Yeonsung langsung melayangkan kakinya ke arah wajahnya. Tahanan tersebut terpental hingga terjatuh di lantai. Tahanan lain yang melihat kejadian itu terkejut, dan akan menghajar Yeonsung. Inilah tujuan Yeonsung datang ke sini, yaitu untuk bertemu dengan orang yang penasaran, yaitu Park Sang-cheol. Park Sang-cheol masih tidak menduga, kalau yang di hadapannya ini adalah Lee Yeonsung. Park Sang-cheol tertawa, ketika yang dilihatnya itu benar-benar Lee Yeonsung. Tiba-tiba Yeonsung mengatakan, bahwa ada satu metode dengan satu jari untuk mengalahkan seorang kickboxer profesional. Park Sang-cheol bingung apa yang dikatakan Yeonsung barusan. Namun Park Sang-cheol juga penasaran, dan bertanya metode apakah yang dimaksud Lee Yeonsung itu. Dengan pertanyaan yang dilontarkan Park Sang-cheol, Lee Yeonsung mengatakan bahwa rasa penasaran Park Sang-cheol belum berubah. Yeonsung pun akan memberitahunya sekarang. Metode untuk mengalahkan seorang kickboxer pro, hanya dengan satu jari. Park Sang-cheol tertawa ketika mendengar hanya dengan satu jari. Park Sang-cheol sama sekali tidak mengerti apa maksudnya itu. Lee Yeonsung menyuruh Park Sang-cheol untuk mencernanya dengan baik. Yeonsung mengatakan, caranya menaklukkan kickboxer pro hanya dengan satu jari. Sambil mengatakan itu, diam-diam Yeonsung mengambil kaleng semprot dan menyemprotkannya ke wajah Park Sang-cheol. Inilah yang dimaksud dengan satu jari. Park Sang-cheol teriak dan mengatakan bahwa yang disemprotkan itu bau sekali. Setelah menyemprotkan itu, Yeonsung langsung menendang Park Sang-cheol di bagian yang terlarang. Park Sang-cheol teriak kesakitan dan mengumpati Lee Yeonsung. Lanjut dengan aksinya, Yeonsung segera menunjukkan tangannya ke arah wajah Park Sang-cheol. Park Sang-cheol menghadang dengan tangannya, untuk melindungi wajahnya. Tak puas dengan itu, Yeonsung menginjak kakinya dan menendangnya lagi. Hal paling mendasar dari bertarung, adalah jika dia melindungi bagian atas tubuhnya, maka incar bagian bawah tubuhnya. Begitu pula sebaliknya, Yeonsung senang melihat Park Sang-cheol kesakitan. Tidak terima dengan perlakuan Yeonsung, Park Sang-cheol membalas dengan melayangkan tinjunya. Namun langsung bisa dihindari oleh Yeonsung. Park Sang-cheol tidak terima dan marah karena tidak bisa membuka matanya. Jika Park Sang-cheol bisa mengundur waktu untuk membuka mata, maka dia punya kesempatan untuk menang. Park Sang-cheol frustasi, dan masih melayangkan tinjunya dengan keadaan mata tertutup. Dengan tinjunya yang ngawur itu, Yeonsung mengikat tangan Park Sang-cheol dengan handuk. Dan memutar lengannya, hingga Park Sang-cheol teriak kesakitan. Yeonsung masih memulai aksinya, dengan menendang wajah Park Sang-cheol, dan menjatuhkannya ke lantai. Yeonsung bertanya kepada Park Sang-cheol, bagaimana rasanya dihajar dengan menggunakan handuk yang baru saja di microwave. Yeonsung sangat dendam dengan kejadian masa lalu. Karena hal itu membuat Yeonsung kehilangan segalanya. Yeonsung menjadi teringat sebelum datang ke tahanan ini, neneknya masuk rumah sakit karena kejadian rumah terbakar. Waktu itu, terlihat ibu Yeonsung yang cemas melihat kondisi nenek Yeonsung. Dokter berkata, bahwa ini adalah hal normal untuk lansia seumur beliau. Dokter yakin, bahwa kebakaran rumahnya membawa dampak syok yang luar biasa baginya, jauh di luar dugaan kita. Dia pasti harus bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja di depan keluarganya. Keadaannya menjadi semakin parah, ketika dia melihat wajah cucunya. Diam-diam, Yeonsung mendengar percakapan dokter dan ibunya. Dokter melanjutkan perkataannya, bahwa dia percaya penyebab keadaan beliau saat ini, dikarenakan luka bakar pada wajah cucunya. Jika ini terus berlangsung, maka keadaan keduanya hanya akan semakin memburuk. Dokter menyarankan untuk mengirim neneknya ke sebuah sanatorium. Maka dari itu, Yeonsung datang ke tahanan, untuk membalaskan dendamnya kepada Park Sang-cheol. Dengan keadaan yang tersungkur di lantai, Park Sang-cheol malah berterima kasih kepada Yeonsung. Berkat Yeonsung, Park Sang-cheol dapat membersihkan matanya dengan darahnya. Tanpa aba-aba, Park Sang-cheol melayangkan kakinya ke arah wajah Yeonsung. Dengan cepat, Yeonsung melindungi wajahnya dengan kedua lengannya.
Park Sang-cheon sangat jengkel dengan perlakuan Yeonsung. Park Sang-cheon mengatakan, hampir saja mampus karena tidak dapat membuka matanya. Sekarang Sang-cheon bisa membuka matanya, dan langsung berdiri untuk siap menghajar Yeonsung. Park Sang-cheon bertanya, apakah Yeonsung sudah bosan hidup, karena berani menghajar dirinya? Dan apakah Yeonsung lupa, jika Park Sang-cheon adalah seorang kickboxer? Park Sang-cheon bertanya lagi, apakah dirinya terlihat mudah ditindas bagi Yeonsung? Dan apakah Yeonsung pikir, dia bisa melawan Park Sang-cheon? Semakin Park Sang-cheon memikirkan, ini jadi semakin konyol. Park Sang-cheon jadi flashback soal dulu. Setiap kali Yeonsung dipukul, Yeonsung mengeluarkan suara layaknya serangga. Terlihat sangat imut saat Yeonsung mendesah waktu itu. Park Sang-cheon mengatakan, akan menghajar Yeonsung lebih parah dari yang sebelumnya. Yeonsung sangat keterlaluan saat menggunakan semprotan itu di wajah Park Sang-cheon. Flashback di mana Yeonsung bertemu dengan orang yang melatih dirinya. Yeonsung mengatakan bahwa dia akan bertarung di lapas. Pelatih itu mengatakan, bahwa lapas adalah tempat yang dipenuhi dengan banyak peraturan. Jika seperti itu, pelatih memberikan trik kepada Yeonsung. Dengan semprotan itu, pastikan Yeonsung membutakan penglihatan lawannya, dan taruh semacam handuk di lantai. Dengan semprotan tersebut, lawan pasti tidak akan sadar akan situasi. Flashback off. Dan Yeonsung pun benar-benar menaruh handuk di lantai, sehingga itu membuat Park Sang-cheon tergelincir saat akan menyerang. Dengan cepat, Yeonsung menjatuhkan lawan dan mendorong Park Sang-cheon dengan memegangi kaki Park Sang-cheon. Mengingat kembali di mana Park Sang-cheon merundung Yeonsung di masa lalu. Park Sang-cheon melakukan live streaming, dengan memperlihatkan wajah Yeonsung. Park Sang-cheon mengatakan, bahwa Yeonsung adalah pelaku di balik kasus kebakaran di distrik Dongho. Nickname Yeonsung di sekolah adalah si kampret. Yeonsung ditanyai, bagaimana rasanya menyebabkan kebakaran besar, setelah mengonsumsi obat-obatan aneh. Di live tersebut, terlihat banyak penonton yang menghujat Lee Yeonsung. Park Sang-cheon mengakhiri live, dan mengatakan bahwa selanjutnya akan membahas soal neneknya yang sedang koma, karena kelakuan Yeonsung. Mereka akan pergi mencari neneknya, dan akan melakukan live streaming di sana. Kembali di situasi sekarang, Yeonsung berhasil menjatuhkan Park Sang-cheon, dan menghajarnya habis-habisan. Lee Yeonsung terus-menerus menghajar Park Sang-cheon, hingga membuat Park Sang-cheon babak belur. Park Sang-cheon mengumpat, dan mengatakan akan membunuh Yeonsung. Yeonsung meraih tangan Park Sang-cheon, dan mematahkan salah satu jarinya. Park Sang-cheon histeris kesakitan. Lagi dan lagi, Lee Yeonsung terus menghajar Park Sang-cheon. Hingga Park Sang-cheon menyuruh Yeonsung untuk berhenti, dan mengatakan maaf kepada Yeonsung. Yeonsung yang teringat kejadian di masa lalu, di mana Park Sang-cheon benar-benar melakukan live streaming dengan memperlihatkan neneknya. Hal itu membuat Yeonsung murka, dan tidak memberi ampun kepada Park Sang-cheon. Dengan terbata-bata, Park Sang-cheon meminta maaf kepada Yeonsung. Yeonsung menghentikan aksinya, dengan melihat wajah Park Sang-cheon yang babak belur. Park Sang-cheon menanyakan apa kesalahannya kepada Yeonsung. Park Sang-cheon mengatakan, bahwa dulu mereka semua masih sangat muda, dan masih di bawah umur. Di umur itu, mereka bermain bersama dan bercanda bersama. Geram dengan omongan Park Sang-cheon, Yeonsung membungkam mulut Park Sang-cheon dengan penjepit baju. Lee Yeonsung mengatakan kepada Park Sang-cheon, bahwa Yeonsung telah menyadarinya dari dulu, kalau mulut Park Sang-cheon ini selalu menjadi biang keroknya. Yeonsung menegaskan kepada Park Sang-cheon, untuk jangan berbicara lagi mulai sekarang. Lagi-lagi Yeonsung teringat kejadian di masa lalu, yang mana Park Sang-cheon bersaksi di kantor polisi, dengan mengatakan bahwa dia melihat Yeonsung membakar rumahnya. Padahal itu semua adalah perbuatan Park Sang-cheon. Karena perbuatannya itu, membuat Yeonsung dan keluarganya mengalami kesusahan. Yeonsung semakin menghajar Park Sang-cheon. Beberapa orang mungkin bertanya, kenapa masih menggantungkan diri pada masa lalu? Biarkan waktu yang menyembuhkan segalanya, karena begitulah cara semua orang akan bertahan hidup. Jika dihadapkan dengan pertanyaan itu, maka jawaban Yeonsung adalah nyahlah. Itu bukan cara Yeonsung untuk bertahan hidup. Melainkan, Yeonsung belajar caranya untuk bertarung. 5 bulan kemudian, masih berada di sekolah tahanan Yangcheon. Terlihat Yeonsung sedang mencekik Park Sang-cheon hingga pingsan.
Yeonsung menyuruh Han Ji-hon untuk memeriksa keadaan Park Sang-cheol. Han Ji-hon mengatakan, bahwa Park Sang-cheol sudah pingsan untuk keempat kalinya hari ini. Total pingsan sebanyak 898, dan sebentar lagi itu akan menjadi yang ke-900 kalinya. Karena mereka membuatnya pingsan setiap hari, selama 5 bulan di setiap waktu luang mereka. Yeonsung menyuruh Han Ji-hon untuk terus mengawasi situasi, berjaga jika tiba-tiba ada petugas lapas datang. Dan Han Ji-hon mengatakan bahwa petugas lapas akan segera datang. Petugas lapas bernama Kim Chon-oke itu bertanya, kenapa mereka sangat berisik. Dan menanyakan kepada salah satu kamar tahanan, apakah itu ulah nomor 203. Mereka mengatakan bahwa itu ulah tahanan nomor 204. Mereka penasaran, kenapa petugas lapas tidak pernah mengatakan apa-apa kepada nomor 204. Seakan-akan nomor 204 mendapat perhatian khusus dari petugas lapas. Petugas lapas itu hanya diam, dan mengatakan kepada mereka untuk jangan berisik. Kim Chon-oke bertemu dengan rekannya. Rekan petugas lapas itu mengatakan, bahwa dirinya sudah memeriksa CCTV, dan melihat kalau Kim Chon-oke sudah bekerja keras. Kim Chon-oke tak mengerti dan menurutnya ini tidak masuk akal. Mengapa hanya nomor 204 yang mendapatkan perlakuan spesial? Rekannya itu menjawab, bahwa Pak Kepala menyuruh kita untuk melindunginya, jadi kami hanya mengikutinya saja. Kim Chon-oke mengatakan, kurang dari 1 minggu, nomor 204 akan keluar. Mari untuk bertahan sedikit lagi. Yeonsung dari tadi memantau situasi di luar. Yeonsung akan meninggalkan tahanan dalam 6 hari. Jika Yeonsung akan melanjutkan rencana selanjutnya, dia harus bersiap mulai dari sekarang. Terdengar pengumuman, bahwa mereka yang dikunjungi, tolong pergi ke ruang pertemuan dalam bimbingan guru. Terlihat seorang wanita cantik, yang mengunjungi salah satu tahanan. Para pengunjung lain pun terpesona melihat kecantikannya. Dan ternyata wanita itu akan mengunjungi Lee Yun-sung. Mereka berdua telah bertemu di ruang kunjungan. Wanita itu tersenyum cantik di depan Lee Yun-sung. Mereka sekarang sedang bermain sebagai saudara, sehingga wanita itu tersenyum agar terlihat seperti keluarga. Yun-sung mengatakan, bahwa urusan Park Sang-cheol sudah hampir selesai, walaupun sekarang dia setengah idiot. Wanita itu memuji Yeonsung anak yang pintar, karena sudah berhasil balas dendam. Target Yeonsung selanjutnya, saat ini pindah ke Gangnam dan tinggal di sana. Dia adalah Jo Yongbeom, di SMA CH Gangnam. Dia dari keluarga kaya raya. Yongbeom menjadi ketua kelas, dia mengurus teman sekelasnya, dan bahkan memiliki nilai yang bagus. Guru-guru juga selalu memujinya. Yongbeom ditugaskan gurunya, untuk mengantarkan cetakan ke kelas 3, dan bawakan PR mereka. Tiba-tiba Yongbeom menanyakan terkait cincin yang dipakai gurunya. Guru cantik itu menjawab, bahwa Pak Guru Oh telah melamarnya, dan akan segera menikah. Guru itu meminta Yongbeom untuk merahasiakan hal tersebut. Yongbeom segera pergi dengan membawa tumpukan kertas. Mengetahui Bu Guru akan menikah, terlihat ekspresi Yongbeom yang sangat aneh. Kembali ke percakapan wanita cantik dan Yeonsung. Yeonsung mengatakan bahwa ada satu hal yang aneh tentang Yongbeom. Namun, wanita itu menanggapi pasti Yongbeom benar-benar seorang murid teladan. Selain memiliki nilai bagus, dan rekor kemenangan berbagai macam kompetisi, dia juga anggota OSIS. Yeonsung menanyakan, apa rute perjalanan yang biasa dia lakukan. Wanita itu menjawab, Yongbeom hanya melakukan, sekolah, akademi, kafe belajar, rumah, dia bahkan sebersih itu. Wanita itu menunjukkan foto Yongbeom dan menanyakan, apakah dia benar-benar orang yang Yeonsung maksud. Wanita itu bahkan melihat catatan siswanya, tapi tidak ada yang aneh. Yeonsung teringat di masa lalu, ketika Park Sang-cheol melakukan live streaming. Waktu itu, Yongbeom berada di samping Park Sang-cheol, dan menyaksikan semuanya. Yongbeom pernah bertanya kepada Yeonsung, dan memastikan bahwa Yeonsung mempunyai kakak perempuan. Yongbeom bertanya apakah kakak Yeonsung cantik, dan menanyakan umurnya. Teringat kejadian itu, Yeonsung mengatakan dengan tegas bahwa memang benar, Yongbeom adalah orang yang menghancurkan hidupnya. Jo Yongbeom, pasti seorang siswa teladan bagi orang lain. Namun sesungguhnya, orang itu sangat bagus berperan sebagai orang biasa. Setelah selesai kunjungan, Yeonsung kembali ke kamar tahanan. Sesampainya di sana, Yeonsung disambut oleh tahanan lain sambil berlutut di hadapannya.
Park Sang-cheol, melewatkan makan siang hari ini, dan sudah dalam kondisi seperti itu. Yeon-sung mendekati Park Sang-cheol, dan mengatakan seharusnya dia tidak boleh melewatkan makan siang, karena itu semua kena pajak juga. Park Sang-cheol meminta maaf kepada Yeon-sung dengan mengakui kesalahannya. Yeon-sung menegaskan kepada Park Sang-cheol, bahwa dia jangan mengatakan apapun, Yeon-sung bilang hanya manusialah yang boleh berbicara. Park Sang-cheol menangis, dan memohon kepada Yeon-sung untuk berhenti. Akibat tekanan yang dilakukan Yeon-sung kepada Park Sang-cheol, menjadikan Park Sang-cheol mengalami gangguan berbicara. Gangguan berbicara, sering menyerang ataksia, gangguan konsentrasi, menurunnya kesadaran, sublokasi bahu, dan bahkan PTSD, menyebabkan trauma berulang. Kerusakan otak karena kekurangan oksigen. Park Sang-cheol sudah kehilangan kecerdasan lamanya. Yeon-sung telah menyelesaikan cekikan ke-899 kalinya. Lee Yeon-sung kira, kurang 6 hari sebelum dia keluar, pada situasi ini dia akan memenuhi sisa waktunya sebanyak 1000 kali. Yeon-sung menyuruh anak buahnya, untuk memeriksa nomer dan membawakan tisu, karena Park Sang-cheol buang air besar. Merekalah yang membersihkan kotoran Park Sang-cheol. 6 hari kemudian, pada prediksinya sendiri, Lee Yeon-sung pergi setelah melakukan ke-1200 kali cekikan. Lee Yeon-sung telah dibebaskan. Yeon-sung dijemput oleh wanita cantik itu, dia adalah Nona Joanna, seorang penolong misterius. Mereka berdua segera pergi dengan menjalankan rencananya. Mereka datang untuk merias wajah Yeon-sung. Perias itu mengatakan riasannya melekat dengan sangat baik, karena modelnya sangat bagus. Perias itu bertanya kepada Joanna, di mana dia menemukan model seperti ini. Ini pertama kalinya, perias itu menghias wajah dengan senyaman ini, selama 12 tahun merias. Joanna menjawab, Yeon-sung pastinya terlihat seperti seorang bayi. Sekarang Yeon-sung tinggal menggunakan rambut palsu. Perias mengatakan, jika hanya menutupi bekas luka bakarnya, dan memperbaiki sedikit, Yeon-sung benar-benar pria yang seksi. Penampilan Yeon-sung sudah sangat berbeda dan menjadi sangat tampan, sehingga Yeon-sung harus berhasil di sekolah. Lee Yeon-sung siap untuk bersekolah di SMA CH Gangnam. Di sekolah, terlihat Seong-beom sedang memikirkan pernikahan gurunya. Murid-murid lain sedang membicarakan kalau akan ada murid pindahan di kelasnya. Murid perempuan bergosip, katanya anak pindahan itu sangat tampan. Tak lama dari itu, Pak Guru dan Yeon-sung datang ke dalam kelas. Pak Guru memberitahukan, bahwa ada murid pindahan di kelas ini. Guru itu pun mempersilahkan Yeon-sung untuk memperkenalkan diri. Yeon-sung memperkenalkan diri hanya menyebutkan namanya saja. Murid laki-laki di kelas itu terlihat tidak suka dengan kedatangan Lee Yeon-sung. Sebaliknya dengan murid perempuan, ekspresi mereka senang melihat ketampanan Yoon Seong. Lalu Yeon-sung dipersilahkan untuk duduk di bangku yang kosong. Pak Guru mengatakan, bahwa tidak banyak waktu yang tersisa sampai ujian. Kali ini Pak Guru akan membahas soal kisi-kisi ujian, maka dari itu Pak Guru menegaskan jangan ada yang bercanda. Setelah Pak Guru keluar kelas, tiba-tiba ada murid mendekat di hadapan Yeon-sung. Dia menyuruh Yeon-sung untuk memberi salam yang benar. Dia adalah suruhan murid lain yang kelihatannya pembuat onar di kelas ini. Tanpa basa-basi, Yoon Seong langsung menendang murid itu hingga terpental. Murid lain yang melihat itu tidak terima, dan akan balik menyerang Yeon-sung. Dengan gesit, Yeon-sung langsung melayangkan tinjunya, dan tepat sasaran mengenai wajahnya. Kesal dengan perlakuan Yeon-sung, murid itu akan menghajar Yeon-sung. Namun dengan mudah, Yeon-sung mengangkatnya, dan dijatuhkan ke lantai. Murid lain yang melihat kejadian itu, terkejut melihat hebatnya Yeon-sung dalam berkelahi. Yeon-sung bertanya, apakah perkenalan dirinya tadi terlalu buruk? Kalau begitu Yeon-sung akan melakukannya sekali lagi. Dan benar Yeon-sung memperkenalkan dirinya lagi, Yeon-sung menyebutkan yang dia suka adalah membaca dan olahraga. Dan yang tidak dia suka tidak ada di sini. Di SMA CH, dihebohkan dengan gosip, bahwa Yeon-sung telah menghajar orang-orang Park Seong-ho di hari pertama dia datang. Terlihat Yong-beom bersama teman perempuannya, sedang membawa tumpukan kertas di koridor sekolah. Murid perempuan itu mengatakan bahwa hari ini penuh dengan cerita anak pindahan, dan menanyakan kepada Yong-beom apakah dia sudah mendengar ceritanya. Yong-beom menjawab, bahwa dia tidak tertarik soal begituan. Yong-beom yakin pasti dia seorang pembuli. Murid perempuan itu kagum dengan Yong-beom, karena dia tidak tertarik soal begituan,
sehingga menurut pandangannya, pemikiran Yongbeom terlihat dewasa. Yongbeom memperjelas jika dia cuma benci sekolah menjadi berisik, entah ada perkelahian atau apalah itu. Karena perkelahian itu, Yonsung dihadang di toilet oleh teman dari orang yang dia pukuli tadi. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Yonsung yang sudah membuat temannya babak belur, dan dari mana Yonsung latihan bela diri. Terlihat dua orang sedang menjaga pintu toilet, agar tidak ada yang masuk. Di dalam toilet itu, terdengar suara perkelahian. Satu persatu, mereka dihajar oleh Yonsung. Yonsung dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Yonsung bertanya kepada mereka, apakah mereka punya pemimpin atau semacamnya. Entah mengapa mereka terlihat sangat banyak sekali. Yonsung iri, Yonsung juga ingin punya pemimpin. Datanglah seorang murid di belakang Yonsung. Dia adalah pentolan kelas 3, Kim Sang-wook. Kim Sang-wook datang, karena mendengar ada seseorang yang menyentuh junior-juniornya. Yongbeom yang sedang lewat melihat kejadian itu. Murid perempuan yang bersamanya, mengajak Yongbeom untuk melaporkan ini kepada guru. Yongbeom takjub melihat situasi ini. Yongbeom menyerahkan hasil print kepada temannya, Yesel. Yongbeom mengatakan kepada Yesel untuk menunggunya sebentar dan menyuruhnya diam. Ada hal yang harus Yongbeom pikirkan, jadi Yesel disuruh untuk ke ruang guru sendirian. Sepulang sekolah, Yonsung dipanggil oleh Kim Sang-wook, dan menyuruh Yun Seong untuk mengikutinya sebentar. Karena akan dia biarkan apa yang ingin Yonsung lakukan. Ternyata Yonsung dibawa ke hadapan Yongbeom. Yongbeom bertanya, apakah Yun Seong murid pindahan itu, anak yang baru datang, dan sudah membuat kebisingan. Yongbeom bertanya lagi apakah benar bahwa Yonsung jago berkelahi, dan apa Yonsung juga jago dalam belajar. Setelah mengatakan banyak pertanyaan, Yongbeom mengakui bahwa dialah pemimpinnya. Pemimpin dari orang-orang yang jago dalam berkelahi. Haruskah langsung to the point saja? Yongbeom menawarkan uang kepada Yonsung, dan jangan sungkan untuk mengatakan apa kemauan Yonsung. Yongbeom menjelaskan, bahwa ini adalah salah satu gedungnya. Ada beberapa gedung seperti ini di Gangnam. Mendengar apa yang dikatakan Yongbeom, membuat Yonsung teringat di masa lalunya. Di masa lalu, Yongbeom pernah bertanya terkait rumah Yonsung yang terbakar. Dan mengatakan bahwa Yonsung sedang kesulitan sehingga tinggal di shelter. Yongbeom saat itu juga menawarkan uang kepada Yonsung. Momen itu tidak akan pernah Yonsung lupakan. Yonsung mengatakan, bahwa dia ingin sekali bertemu dengannya. Yonsung bertanya, apakah Yongbeom benar-benar tidak tahu sama sekali, kalau Yonsung datang ke sini untuk bertemu dengannya. Yonsung berkata, kalau begitu mari kita mulai. Yonsung memperkenalkan namanya, dan bertanya kepada Yongbeom, apakah dia tidak ingat dengan dirinya. Yongbeom adalah balas dendam kedua Yonsung. Kira-kira apakah balas dendam kedua Yonsung berhasil? Nantikan kisah cerita Yonsung di part selanjutnya. Sampai jumpa.